Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, untuk minggu yang keempat ini kita akan belajar tentang lingkaran, garis, dan parabola. Jadi kita akan memulai dengan koordinat titik, koordinat titik, yaitu berbentuk x, y, di mana x ini disebut absis, dan y disebut ordinat, ya. Jadi kalau ada titik 3,5 berarti absisnya 3, ordinatnya 5. Jadi kalau ditulis dalam diagram kartesius ini, ya, maka x-nya, y-nya 5 berarti 1 2 3 4 5 x-nya 3. Nah, jadi x-nya 3, maka koordinat adalah ini 3,5. Jadi x-nya dulu, ini y, ini x. Jadi kalau misalkan ada titik 4,3 berarti absisnya 4, ordinat 3. 4 ininya 3, ya. Misalkan ini titik A, ini titik B, berarti ini A, ini B, gitu, ya. Jadi ingat, dalam koordinat itu adalah absis dan ordinat, pasangannya namanya koordinat, ya. Mulai dari X dulu dan sumbu Y. Ini maaf garisannya jelek tulisannya, ya. Nah, sekarang jaraknya gimana? Untuk menghitung jarak dua titik. Nah, jadi misalkan ada titik A, x1, y1, dan titik B, x2, y2, maka jarak A B itu berapa? Jarak AB itu adalah ukurannya akar x2 dikurangi x1 kuadrat ditambah y2 min y1 kuadrat. Jadi kalau misalkan saya punya titik A 3,5, titik B misalkan 7,8 misalkan, ya. Berapa jarak AB atau panjang AB? Maka terserah kamu yang jadi x1, misalkan ini jadi titik yang 1, ini jadi titik yang kedua misalkan. Jadi panjang AB akar x-nya dulu, x-nya 7 kurangi 3 kuadrat ditambah yang y-nya sekarang 8 dikurangi 5 kuadrat. Berarti akar dari 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan akar dari 25 sama dengan 5. Oh, berarti jarak AB atau panjang AB adalah 5 satuan panjang, ya. Jadi panjang AB 5 satuan. Nah, itu namanya jarak dua titik. Sekarang hubungannya apa dengan lingkaran? Apa itu lingkaran? Kita mulai dari lingkaran.
lingkaran. Lingkaran dalam kondisi ini definisinya adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap titik tertentu. Nah, jaraknya disebut jari-jari, jaraknya itu R. Titik tertentu adalah pusat. Gitu. Jadi apa maksudnya? Jadi kalau misalkan tempat kedudukannya adalah X, Y dan pusatnya adalah A, B dan jaraknya R, maka kita pakai pedoman di atas, pakai rumus di atas. Jadi kita akan mendapatkan X dikurangi A kuadrat akar ditambah Y2 dikurangi B kuadrat sama dengan R. Kalau akarnya dihilangkan, kita akan mendapatkan X kurangi A kuadrat ditambah Y dikurangi B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini yang disebut persamaan lingkaran. Kalau itu berarti ini artinya persamaan lingkaran, pusatnya di A, B, jari-jarinya R. Jadi kalau ada persamaan, misalkan X dikurangi 3 kuadrat ditambah Y kurangi 1 kuadrat sama dengan 5. Ini artinya apa? Ini artinya pusatnya adalah 3,1 dan R-nya adalah 5. Kalau misalkan X dikurangi 2 kuadrat ditambah Y tambah 1 kuadrat sama dengan 16. Tentukan pusatnya berapa? Pusatnya yaitu 2,-1. Awas, ini jadi negatif 1. R-nya apa? 4. R-nya adalah akar dari 16 atau 4. Gitu. Jadi lihat yang R-nya. Sekarang kalau dikembangkan bagaimana? Misalkan ada soal, tentukan pusat dan jari-jarinya. Pusat dan jarinya. Jadi misalkan ada persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat min 6X ditambah 4Y dikurangi 12 sama dengan 0. Nah, kalau Pak Yagini bagaimana? Ingat, kita pakai patokan rumus yang di atas tadi. X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Kita bentuk seperti itu dengan melengkapi kuadrat sempurna. Melengkapi kuadrat sempurna itu contoh ini melengkapi kuadrat sempurna. Berarti kalau misalkan ini contoh melengkapi kuadrat sempurna, kalau X kuadrat min 6X ini harus tambah berapa supaya jadi kuadrat sempurna? Caranya adalah yang 6 bagi 2 berapa? 3. 3 dikuadratkan 9. Nah, berarti ini artinya akar dari X kuadrat X, akar dari 9 3.
kuadrat. Tengahnya lihat min. Min plus plus. Gitu. Sehingga kalau ada X kuadrat min plus 10X artinya apa? Ya, caranya 10 bagi 2 berapa? 10 bagi 2, 5 dikuadratin 25. Oh, ini artinya X akar dari 25, 5. Tengahnya apa? Plus, plus. Gitu ya. Itu namanya melengkapi kuadrat sempurna. Sehingga persoalan di atas kita rubah akan menjadi kuadrat sempurna. Menjadi kuadrat sempurna. X kuadrat min 6X ditambah berapa? Plus Y kuadrat plus 4Y ditambah berapa? Sama dengan 12. 12-nya pindah ruas dulu ya. Oke. Ingat patokan di atas. 6 bagi 2 berapa? Min 6X. 6 bagi 2? 3 dikuadratin 9. Oke. Berarti ini sudah ada tambahan lagi. 12 tadi kan. Ditambah 9. Supaya itu ya. Ditambah sekarang ini. Y kuadrat. Ditambah 4Y. Ditambah berapa? 4 bagi 2? 2 dikuadratin 4. Berarti ini tambah 4 lagi. Oke. Sekarang ini saya kurung-kurung. Kita patokan di atas. Ambil awal dan akhirnya. Akar dari X kuadrat X. Akar dari 9 3. Tengahnya apa? Min. Berarti ini kuadrat. Ditambah akar dari Y kuadrat Y. Akar dari 4 2. Tengahnya plus. Sama dengan 25. Nah, ini sudah bentuknya seperti itu tadi. Berarti sudah ketahuan sekarang. Lingkaran itu pusatnya adalah 3 karena min ya. Ini min negatif 2. Ya, ini kan 2. Dan R sama dengan akar dari 25. Berarti sama dengan 5. Nah, gitu cara menentukan pusat dan jari-jari lingkaran ya. Itu. Jadi lingkaran seperti itu caranya. Sekarang hubungannya dengan garis apa? Kan yang kedua garis. Garis. Sini patokannya garis lurus ya, bukan garis lengkung. Garis. Jadi persamaan umum garis. Persamaan umum garis adalah Y dikurangi Y1 sama dengan M X min X1 ya, dimana M adalah gradien atau disebut kemiringan garis. Rumusnya kalau M nya belum tahu adalah Y2 min Y1 per X2 min X1. Kalau belum tahu tuh rumusnya itu. Jadi kita tahu ya. Oke, contohnya begini. Tentukan persamaan garis melalui 1,7 gradiennya 5 misalkan. Ini dari contoh satu ini kita akan mendapatkan bahwa M sama dengan 5 X1, Y1 nya adalah 1,7. Persamaannya apa? Y dikurangi Y1 sama dengan M X min X1. Kita masukkan titik-titik tadi. Berarti Y dikurangi 7. Ingat Y1 nya 7 kan? Sama dengan M nya 5. 5 kali X dikurangi 1. Dikalikan kita akan bagi Y min 7 sama dengan 5X min 5. Berarti persamaannya Y sama dengan 5X ditambah 2. 7-nya pindah ruas kan? Ya. Nah, itu garis. Sekarang contoh 2. Tentukan
persamaan garis yang melalui misalkan 3,2 dan 4,7. Bagaimana persamaannya? Oke, kita pakai patokan tadi bahwa garis butuh M sama titik. Ya, kita cari M-nya dulu. M tadi rumusnya Y2 min Y1 per X2 min X1. Berarti 7 kurangi 2 per 4 kurangi 3 sama dengan 5/1. M-nya 5. Melalui 4,7 X1 nya mau pakai 32 boleh, 47 boleh, terserah boleh. Hasilnya tetap sama. Kita ambil X1, Y1 nya adalah 3,2. Sehingga persamaannya Y dikurangi Y1 sama dengan M X min X1. Berarti kita ketemu Y dikurangi 2 sama dengan M-nya 5. 5x min 3. Berarti kita dapatkan Y sama dengan 5x min 15 ditambah 2. Duanya langsung saya pindah ya. Atau ketemu 5x min 13 Y. Ini persamaan garisnya. Jelas? Oke. Sekarang garis tegak lurus, garis sejajar bila M1 sama dengan M2 dan garis tegak lurus bila M1 sama dengan kebalikan berlawanan dari M2. Gitu. Jadi patokannya M, nanti caranya kembali seperti itu lagi. Jadi misalkan tentukan persamaan garis yang melalui 3,1 sejajar dengan Y kurangi 3X sama dengan 7 misalkan. Nah, pertama-tama berarti kamu mencari gradien. Jawab sejajar bila M1 sama dengan M2. Anggap Y min 3X adalah garis 2. Ini garis 2. Berarti Y sama dengan 7. Maka kita akan mendapatkan Y sama dengan 3X plus 7. Nah, dari sini ini M-nya itu ini M. Berarti ketemu ternyata M2-nya adalah 3. Sudah selesai kalau sudah ketemu 3. Kita kembali persamaan yang di atas. Y dikurangi Y1 sama dengan MX min X1. Karena M diketahui 3 ya, berarti Y dikurangi titik 3 sama itu ya. 1 sama dengan M-nya 3. 3X min 3. 3 ini beda, ini M3. Titiknya juga kebetulan pas sama dengan 3. Berarti persamaannya akan menjadi Y min 1 sama dengan 3X min 9. Berarti Y sama dengan 3X min 9 tambah 1. Atau Y sama dengan 3X min 8. Jelas? Oke, contoh 3. Tentukan persamaan garis yang tegak lurus dengan misalkan X tambah 4Y sama dengan 2 melalui 3,5. Oke, kita cari. Ingat, tegak lurus bila M1 sama dengan min 1 per M2 ya. Sekarang garis ini dianggap, garis yang tahu itu garis 2 ini dianggap. Berarti kita temu X ditambah 4Y sama dengan 2.
X-nya pindah ruas dulu. 4Y sama dengan min X ditambah 2. Berarti kita mendapatkan Y sama dengan bagi 4 semua. Negatif 1/4 X ditambah setengah. Nah, kalau sudah berbentuk MX berarti ini M-nya ketemu 2, ini M2. M2-nya berarti ketemu min 1/4. Oke? Ingat tegak lurus bila M1 sama dengan min 1/M2. Berarti min 1 dibagi min 1/4. Atau minnya habis tinggal 1 kali 4/1. Berapa? 4. Berarti M-nya 4 melalui titik 3,5. M-nya 4 melalui titik 3,5. X1, Y1-nya. Berarti kita pakai patokan di atas, ketemu Y min Y1 sama dengan M X min X1. Maka kita akan mendapatkan Y dikurangi 5 sama dengan 4 kali X min 3. Jadi kita mendapatkan Y min 5 sama dengan 4X min 12. Y sama dengan 4X min 7. Nah, ini persamaan garis yang tegak lurus. Oke. Jadi ini kalau kamu perhatikan ternyata garis jawabannya seperti itu tadi. Untuk parabola kita lanjutkan untuk minggu depan saja ya. Karena kalau itu terlalu banyak materi nanti kalian bingung. Oke, pertemuan minggu ini kita sampai sini aja. Biasa nanti ada tugas-tugas yang harus kalian kerjakan ya, yang harus kalian kerjakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.